Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nabila Eka Putri dari kelas Praktikum Analisis Multivariat D Statistika Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum analisis multivariat. Pertama, saya akan sedikit menjelaskan terkait uji T kuadrat Hotelling itu sendiri. Definisi dan distribusi T kuadrat Hotelling. Distribusi T kuadrat Hotelling merupakan distribusi yang setara dengan distribusi T. Nah, T kuadrat Hotelling ini juga digunakan untuk menguji vektor rata-rata. Nah, sebenarnya hampir sama dengan melakukan uji rata-rata univariat. Namun, pada pengujian vektor rata-rata dilakukan secara serentak untuk semua variabel yang akan dikaji. T kuadrat Hotelling, yang pertama di sini ada satu populasi, di mana hipotesis yang akan diuji adalah H0, vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0. Dan hipotesis alternatif, yaitu vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Dengan keputusan uji, tolak H0 jika F sama dengan N-P per N-1P kali T kuadrat lebih besar dari F dengan derajat bebas P, N-P. Nah, untuk T kuadrat Hotelling, dua populasi, hipotesis yang akan diuji adalah H0, yaitu vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y. Dengan hipotesis alternatif, yaitu vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Untuk keputusan uji, tolak H0 jika F sama dengan N-P-1 per N-2P kali T kuadrat lebih besar dari F dengan derajat bebas P, N-P-1. Nah, keputusan uji ini menunjukkan bahwa T kuadrat Hotelling ini didekati dengan sebaran F. Nah, untuk T kuadrat Hotelling dua populasi itu berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variabel atau lebih dan akan dilakukan analisis statistik pada variabel tersebut secara serentak. Selanjutnya, untuk asumsi sebelum dilakukannya uji T kuadrat Hotelling. Pertama adalah uji asumsi normalitas dan homogenitas covariance, di mana uji asumsi normalitas ini dapat dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multivariat Shapiro-Wilk, Kiki-plot, dan lain sebagainya. Nah, untuk uji dengan Shapiro-Wilk biasanya dilakukan ketika data kurang dari 30 atau bersampel kecil. Nah, untuk homogenitas covariance dilakukan dengan uji Box-M. Apabila kedua asumsi ini tidak terpenuhi, maka salah satu penanganannya dapat dilakukan dengan transformasi data agar data menjadi distribusi normal dan mempunyai covariance matriks yang homogen. Selanjutnya, pengaplikasian uji T kuadrat Hotelling pada studi kasus berikut, yaitu untuk uji hipotesis bahwa anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia mempunyai vektor rata-rata yang sama dengan 3 variabel, yaitu tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas. Oke, pada analisis tersebut, saya akan menggunakan program R dengan input data sebagai berikut, yaitu jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori, yaitu laki-laki sebanyak 6 observasi dan perempuan sebanyak 9 observasi. Serta terdapat 3 variabel, yaitu tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan lingkar lengan atas atau MOHC ini. Kemudian, source code yang akan saya gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan pengaktifan package readXL, digunakan untuk import data dari Excel. Nah, berikut adalah data yang akan dianalisis, dan source code ini digunakan untuk melihat atau menampilkan data yang tadi telah diimport. Selanjutnya, pengaktifan package MV norm test. Selanjutnya ada fungsi split untuk memisahkan data-data berdasarkan kolom jenis kelamin. Nah, untuk source code laki sama dengan split laki-laki
dan perempuan sama dengan split perempuan ini, perintah untuk memisahkan data berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dilakukan tes Shapiro, yaitu untuk menguji normalitas dengan multivariat Shapiro test pada data laki-laki dan perempuan. Nah, dilakukan kembali pengaktifan package MV-test untuk uji homogenitas dengan box M. Setelah itu, membentuk pengulangan angka 1 sebanyak 6 elemen dan angka 2 sebanyak 9 elemen. Hal ini digunakan untuk grouping berdasarkan data laki-laki dan perempuan, di mana data laki-laki tadi terdapat 6 observasi dan perempuan terdapat 9 observasi. Selanjutnya, dilakukan uji T-kuadrat Hotelling dengan fungsi toSample HT2, yaitu perintah untuk analisis T-kuadrat Hotelling 2 sampel independen dengan alfa yang digunakan adalah 0,05 dan penggolongan berdasarkan penggolongan G sebelumnya. Selanjutnya ada summary mode 2. Nah, ini perintah untuk menampilkan ringkasan hasil uji T-kuadrat Hotelling. Setelah itu, source code seluruhnya di-run. Kemudian output yang dihasilkan akan diinterpretasi sebagai berikut. Output pertama yaitu untuk uji normal multivariat dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal multivariat dan hipotesis alternatif data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, didapatkan p-value Shapiro-Wilk normality test untuk data laki-laki sebesar 0,002149 dan data perempuan 0,002646. Seluruh p-value ini lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa data tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, data ini menunjukkan tidak memenuhi asumsi normalitas, maka seharusnya dilakukan penanganan salah satunya dengan transformasi data. Namun pada kali ini akan tetap saya lanjutkan untuk uji T-kuadrat Hotelling sebagai video pembelajaran saja. Oke, untuk output kedua yaitu uji multivariat homogenitas. Nah, hipotesis yang digunakan adalah H0 matriks covariance dari data anak laki-laki dan perempuan yang dihasilkan homogen, serta hipotesis alternatif, yaitu matriks variance covariance dari data anak laki-laki dan perempuan yang dihasilkan tidak homogen. Nah, berikut output box M-test yang dihasilkan dengan p-value sebesar 0,768. Hasil ini menunjukkan lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks variance covariance dari data anak laki-laki dan perempuan yang dihasilkan bersifat homogen. Selanjutnya, hasil uji T-kuadrat Hotelling 2 sampel independen dengan hipotesis, yaitu vektor rata-rata laki-laki sama dengan vektor rata-rata perempuan. Untuk hipotesis alternatif, yaitu vektor rata-rata laki-laki tidak sama dengan vektor rata-rata perempuan. Nah, ini hasil outputnya dengan p-value sebesar 0,269. Hasil ini menunjukkan lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor rata-rata data tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia sama dengan vektor rata-rata data tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Oke, itu tadi. Sekian pemaparan tugas yang telah saya kerjakan. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.